Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 1923-1153. Di sini pada mata kuliah Sains Entrepreneurship dengan dosen pengampu Ibu Firda Azahra SPD MSI, kami ditugaskan untuk membuat sebuah proposal yang dimana di dalamnya berisikan sebuah rancangan usaha. Nah, untuk rancangan usaha sendiri, di sini saya ingin menjalankan usaha yaitu usaha tentang kerupuk bayam. Baik, sebelum masuk ke dalam pembahasan inti, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya, yaitu saya Wulandari, usia 20 tahun, asal dari Riau, Duri, Simpang 125, Perumnas tahap 3, yang berasal dari jurusan Pendidikan IPA C. Oke, kita akan masuk ke dalam profil usaha yang dimana ada data usaha, yaitu yang pertama ada nama perusahaan. Di sini Ulan akan membuat nama perusahaan yang berupa Cemilan Ulan. Untuk alamatnya itu terletak di Riau, Duri, Simpang 125. Untuk bidang usaha yang akan saya buat itu berupa makanan dengan jenis produk yaitu kerupuk bayam. Dengan modal awal itu kurang lebih dari 20.000. Dan sumber modal itu berasal dari tabungan pribadi dan jumlah karyawan itu sebanyak 1 orang. Oke, kita akan masuk ke dalam latar belakang. Sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungan, sekarang seseorang udah mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli sesuatu. Salah satunya ketika membeli makanan bahkan cemilan. Zaman dahulu, orang membeli makanan hanya memperhatikan pada rasa yang enak dan murahnya saja, terutama bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Mereka dulu tidak terlalu begitu memikirkan kandungan gizi dan nutrisi yang terkandung dalam makanan yang mereka makan. Akan tetapi, akhir-akhir ini kecenderungan masyarakat dalam memilih makanan bahkan cemilan selain dari memperhatikan rasa, tetapi juga memperhatikan gizi yang terkandung di dalam makanan dan cemilan tersebut. Sehingga dengan adanya pemikiran tersebut di kalangan masyarakat, saya berinisiatif untuk membuka peluang usaha yang dimana selain enak, tetapi memiliki gizi yang bagus, yaitu usaha kerupuk bayam. Selain dari sayur bayam yang mudah didapat, bayam juga mengandung banyak gizi yang bagus untuk tubuh. Nah, kita akan masuk ke dalam tujuan dari pembuatan proposal kerupuk bayam itu, yaitu adalah dapat memberikan gambaran umum dari usaha yang akan dijalankan nantinya, yaitu berupa sebuah usaha yang dimana membuat cemilan yang bahan utamanya itu berupa sayur bayam. Nah, untuk manfaat dari pembuatan kerupuk bayam itu yang pertama dapat menarik minat masyarakat untuk mengkonsumsi sayur, terutama sayur bayam. Dua, dapat meningkatkan perekonomian. Tiga, dapat melatih pemikiran untuk dapat memunculkan ide-ide baru. Maksudnya, untuk kita bisa bersaing dengan orang luar, kita harus memunculkan ide-ide baru untuk produk kita agar tidak ketinggalan zaman. Untuk visi dan misi dari usaha yang saya buat ini, kita masuk ke dalam visi dulu. Visinya itu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menjadikan usaha yang bernilai gizi, dan yang terakhir itu menjadikan usaha yang sukses di daerah Riau. Untuk misinya itu menciptakan menu-menu yang unik dan menarik, menciptakan ide-ide kreatif sebagai penarik minat para pembeli, memberikan pelayanan yang baik dan ramah dalam upaya menarik pembeli, dan yang terakhir itu menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam materi bayam. Nah, di sini materi ini kita akan mengenal lebih dekat tentang sayur bayam. Nah, kita akan masuk ke dalam pengertian tanaman bayam. Bayam atau amaranthus adalah tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik, namun sekarang sudah tersebar ke seluruh dunia. Ia dapat tumbuh sepanjang tahun dan dimanapun, baik pada dataran rendah maupun pada dataran tinggi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis tanaman bayam. Di sini ada 3 jenis dari tanaman bayam, yaitu ada bayam merah, bayam hijau, dan juga ada bayam batik.
Pertama kita akan membahas bayam merah. Bayam merah atau biasa dikenal dengan bayam Cina merupakan salah satu tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Meski bayam merah memiliki rasa yang sama dengan bayam hijau, kandungan zat warnanya menjadikan manfaat bayam merah sebagai antioksida yang lebih unggul daripada bayam hijau. Sama seperti bayam pada umumnya, tumbuhan bernama Latin Amaranthus dubius ini dianggap memiliki segudang manfaat. Walau disebut bayam merah, bayam jenis ini memiliki daun dan batang yang berwarna merah keunguan. Bayam merah ini dapat tumbuh di daerah beriklim panas yang banyak terpapar sinar matahari, termasuk di Indonesia. Selanjutnya itu ada bayam hijau. Bayam hijau memiliki kandungan klorofil dan beta-karoten yang lebih tinggi daripada bayam merah. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran yang memiliki sumber zat besi yang lebih banyak dibandingkan dengan sayur bayam merah. Nah, pada bayam hijau ini merupakan sebagai bahan utama dari pembuatan keripik bayam. Selanjutnya itu ada bayam batik. Bayam batik yang merupakan persilangan antara bayam hijau dan bayam merah ini mengakibatkan bayam batik memiliki kandungan zat besi yang tinggi seperti pada bayam hijau dan sekaligus mengandung zat pembentuk sel darah merah seperti pada bayam merah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam manfaat dari tanaman bayam. Yang pertama itu dapat mencegah kurangnya darah atau anemia. Bayam kaya akan zat besi yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya anemia. Zat besi bermanfaat untuk membantu memproduksi sel-sel darah merah, sehingga mengkonsumsi sayur bayam dapat mencegah gejala kekurangannya darah. Selanjutnya itu menjaga kesehatan mata. Ternyata kandungan bayam yang kaya akan beta-karoten ini sangat baik untuk kesehatan mata dan membuat penglihatan mata itu menjadi lebih baik. Beta-karoten yang ada pada sayur bayam hijau menjadi alasan mengapa sayur bayam ini sehat untuk mata. Selanjutnya itu dapat mencegah kanker. Sebuah penelitian menyebutkan kandungan vitamin A, vitamin C, serat, folit, asid, dan 13 jenis flavonoid yang berbeda bermanfaat dalam melawan sel kanker. Kandungan tersebut dapat menurunkan resiko kanker sebesar 34%, terutama pada kanker leher rahim, pada kanker prostat, dan kanker lainnya. Selanjutnya yang terakhir itu dapat menyehatkan kulit. Kandungan vitamin B pada bayam membantu menyehatkan kulit. Vitamin B baik untuk menjaga kulit tetap sehat dan melindungi dari sinar UV. Baik, selanjutnya kita akan masuk dari rancangan kegiatan usaha yang akan saya jalani ini. Yang pertama itu ada analisis produk. Produk yang ditawarkan dalam usaha saya berupa keripik bayam yang terbuat dari sayur bayam yang dimana untuk pembuatannya tidak memakai bahan pengawet dan juga pewarna. Untuk sayur bayamnya sendiri merupakan hasil panen yang saya tanam sendiri tanpa adanya campuran pestisida. Dan untuk strategi harga kami menetapkan sesuai dengan harga pasar yang dimana tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, yang dimana cocok untuk kalangan baik kalangan bawah, menengah maupun juga kalangan atas. Yang ketiga itu ada strategi distribusi dan juga promosi, di mana digunakan beberapa distributor dan agen untuk memasarkan produk khususnya di kampus, sekolah, warung, atau toko-toko terdekat. Untuk pemasaran di sekolah, maka harganya tentu akan lebih terjangkau sesuai dengan kantong siswa ataupun siswi yang ada di dalamnya. Di sini kami membuat dua jenis bungkusan. Untuk bungkusan kecil itu kami letakkan harga 2.000 dan untuk bungkusan besar kami letakkan harga 10.000. Lalu yang keempat itu ada analisis pasar yang di dalamnya itu terdapat profil konsumen. Untuk target konsumen yang saya targetkan itu adalah seluruh masyarakat dari semua kalangan yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Nah, dalam analisis pasar itu terdapat pesaing dan juga peluang pasar. Yang pertama itu ada potensi dan segmentasi.
Di daerah Riau, tepatnya di Perumnas Tapiga, masih jarang ditemukannya cemilan yang bahan utamanya itu berupa sayur bayam yang diolah menjadi keripik. Meskipun ada, itu bisa dihitung dengan hitungan jari. Nah, dengan situasi pesaing seperti ini, saya melihat kesempatan bagi usaha ini dapat berkembang menjadi lebih baik. Selanjutnya itu ada strategi pemasaran, yaitu ada produk. Di sini saya menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa adanya bahan pengawet dan juga pewarna. Dan untuk proses pembuatannya, saya membuatnya dengan cara tradisional. Untuk harga, eh, untuk harga ukuran kecil itu dengan harga 2.000 dan untuk harga ukuran besar saya letakkan harga 10.000. Untuk media promosi yang saya gunakan dalam mengembangkan usaha saya ini yaitu menggunakan brosur, media online, dan dari mulut ke mulut. Oke, kita akan masuk ke dalam analisis SWOT. Yang pertama itu ada strike atau kekuatan, yang dimana pada usaha keripik bayam ini, yang pertama itu memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, dapat dikonsumsi untuk semua kalangan, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang tua. Nah, untuk harganya itu cukup terjangkau, bahan bakunya itu mudah diperoleh, harganya itu relatif murah. Belum banyaknya pesaing, bahan baku itu mudah didapatkan dan tersedia sepanjang tahun. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang ada pada usaha saya ini yaitu mengandung banyaknya minyak dan bayam itu mudah cepat sekali layu. Dan selanjutnya itu ada opportunity atau peluang. Peluang pada usaha yang saya buat ini, yang pertama itu dapat diminati banyak kalangan. Yang kedua, budaya masyarakat yang konsumtif sehingga membuat usaha ini bisa berkembang nantinya. Itu belum banyaknya produk yang sejenis di pasaran. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Ancaman yang akan terjadi pada usaha yang akan saya jalani ini. Yang pertama itu banyaknya pesaing baik dari harga maupun kualitas rasa. Lalu yang kedua, seiring dengan perkembangan waktu akan muncul pesaing-pesaing baru yang dimana nantinya memunculkan ide-ide yang mungkin lebih kreatif. Selanjutnya yang keenam itu ada analisis risiko. Risiko yang mungkin timbul dari usaha keripik bayam ini adalah proses dan pembuatannya itu banyak ditiru oleh produsen-produsen baru karena caranya itu mudah dan bahan bakunya itu juga mudah didapatkan. Bahkan dapat dibuat oleh ibu-ibu rumah tangga karena prosesnya itu tidak terlalu rumit dan bahannya itu juga relatif murah. Resiko lainnya mungkin ditimbulkan adalah tingkat kejenuhan konsumen terhadap cemilan yang dibuat dan lebih tertarik dengan jenis keripik lainnya yang mempunyai rasa dan bentuk yang lebih menggugah selera. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bahan baku dan proses pembuatan dari keripik bayam yang akan saya buat ini. Untuk bahan bakunya itu yang pertama ada daun bayam, tepung beras, garam, bawang putih, kemiri, dan juga ketumbar. Nah, untuk proses pembuatannya itu yang pertama siapkan daun bayam, lalu cuci hingga bersih dan kemudian tiriskan. Lalu haluskan bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Buatlah adonan tepung beras lalu campurkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi dan tambahkan air secukupnya, aduk hingga tercampur rata. Panaskan minyak hingga panas, kemudian setelah minyak panas, kecilkan apinya. Lalu celupkan daun bayam ke dalam adonan, lalu masukkan ke dalam wajan penggorengan. Goreng sampai sayur bayam itu berubah menjadi kuning keemasan, lalu tiriskan. Setelah kerupuk bayam sudah benar-benar kering dari minyak, baru masukkan ke dalam kemasan yang sudah disediakan. Nah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.